Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Hari ini aku datang sekolah seperti biasa. Begitu tiba di depan gerbang, aku berjalan masuk. Dan selama berjalan pikiranku berputar. 2 hari libur kemarin terlewatkan begitu saja. Bagaimana tidak? Yang aku lakukan adalah, "Hei Eva, ini kan Sabtu, pergi jalan-jalan yuk," seru Samantha dari telepon. Aku menggigit bibirku. "Maaf, tidak bisa, ada urusan." Nadia ngajak kita ke restoran. Ada live musik loh, yuk ikut," saut Samantha di telepon. Aku tersenyum kejut. "Maaf, tidak bisa. Mendadak disuruh bantu-bantu di rumah." Ya sudah, sampai ketemu besok," balas Samantha lesu. Dimana aku hanya menutup ponselku. Aku menggigit bibirku. Sudah ketiga kali aku menolak ajakannya. Semoga tidak ada yang berubah di antara kita. Aku tiba di kelas, namun kursi Samantha kosong. Oh tidak, apa dia mulai meninggalkanku? Dor! Bentak seseorang di belakangku. Aku terkesiap dan melihat ke belakang. Ternyata itu Samantha. Dia terlihat ceria, lebih ceria bahkan. "Kamu kenapa ngelamun aja di sana? Yuk masuk," serunya sambil berjalan. Aku melihat dia membawa tas hitam. Yang aku tahu dia tidak punya tas itu. "Kamu bersemangat sekali. Acara kemarin bagus ya?" Samantha mengangguk. "Makanannya enak-enak. Ada konser kecil di sana. Terus kita dapat tanda tangan dari artisnya," jelasnya. "Oh, jadi ini semacam hadiah dari mereka?" tanyaku menunjuk ke arah tas hitam. Samantha menggeleng. "Bukan, ini punya Nadia. Dia titip padaku karena bawaannya berat tadi." Nadia lagi, pikirku. "Hei, wah, kamu di kelas ini rupanya." Aku berpaling, mendapati Nadia baru saja masuk ke dalam kelas. Aku tersenyum melihatnya. Tapi, kenapa aku mulai merasa tidak nyaman ya? Banyak juga ya muridnya. Dulu di angkatanku sedikit sekali, kata Nadia matanya berkeliling. "Banyak sih banyak, tapi mereka ngerumpi sendiri," balas Samantha tidak suka. "Tidak apa, kita ngerumpi sendiri aja," seru Nadia sambil menjabat tangan Samantha. Aku cuma tersenyum miris, menatap pertemanan mereka. Sungguh erat sekali, bagaikan sahabat sejati. "Makasih sudah bawakan tasku. Aku balik kelas dulu ya. Banyak tugas yang kukerjakan," kata Nadia. Samantha mengangguk. "Yah, bye-bye. Nanti makan bersama lagi ya," ajaknya. "Bye Eva," pamit Nadia padaku, lalu berpaling di mana aku cuma melirik saja. Samantha terkekeh. "Asik ya Nadia?" Aku hanya tersenyum kecil. "Ya, asik. Gimana ini? Nadia terlihat baik padaku. Tapi aku mau baca komik lagi ah. Kemarin habis dipinjemin serial yang lain," ungkap Samantha. "Oh ya, silakan," balasku. Lalu aku duduk dan mendengarkan lagu. Namun hatiku tidak tenang. Tidak setelah melihat mereka berdua. Tidak tahu berapa lagu yang ku dengar. Tiba-tiba kelas sudah dimulai saja. Selama pelajaran aku tidak bisa konsentrasi. Karena takut kalau kejadian kelam itu terulang lagi di sini. Alhasil, sepanjang kelas aku hanya melamun. Hingga tidak terasa pelajaran usai. Kini kita berjalan ke kantin. "Kamu tidak apa? Tidak biasanya dia begini?" tanya Samantha, khawatir. Aku tersadar. "Ah iya, baik-baik saja. Habis soalnya susah," balasku setelah beberapa saat. Samantha terkekeh. "Ya sih, aku sendiri sempat blank." Setelah percakapan itu, aku kembali terdiam. Hingga kita tiba di kantin. Seperti biasa, Nadia sudah menyiapkan tempat. Samantha langsung berlari menghampirinya. Dan kita makan bersama lagi. Komik itu sudah rilis loh," ujar Nadia pada Samantha. "Oh ya, terus gimana? Internet meledak. Banyak yang baper setelahnya." "Tidak heran, aku saja menangis terseduh-seduh," balas Samantha. Selama mereka berbicara, aku cuma diam saja. Karena aku mulai tidak paham
akan pembahasan mereka. Aku tidak tahu berapa lama mereka berbincang, tapi yang jelas istirahat usai. Saatnya balik ke kelas. Kelas sudah mulai, yuk, ungkapku. Tapi mereka tidak ada yang dengar, karena asik ngobrol satu sama lain. Aku sedikit cemberut. Oh iya, kelas. Makasih Eva, ujar Samantha. Aduh, sampai tidak sadar. Makasih sudah diingatkan, jawab Nadia. Nadia dan Samantha bangkit berdiri, lalu melanjutkan obrolannya selama berjalan balik kelas. Melihat hal itu, membuat pikiran buruk mulai menghantuiku. Tapi aku berusaha berpikir positif. Mereka teman lama, jadi wajar saja akrab begitu. Meski aku berpikir begitu, tapi hati berkata sebaliknya. Tahu ke arah mana cerita ini akan berakhir. Aku saja yang terlalu buta. Selasa tiba. Aku masuk ke kelas dan mendapati Nadia sedang berbicara dengan Samantha. Dan Nadia duduk di kursiku. Mereka ngobrol dengan sangat asik sekali. Aku sampai tidak berani mengganggu dan sekedar berdiri saja. Ada bioskop baru buka di sini, sahut Nadia. Samantha mengangguk cepat. Ya, aku dengar juga. Nanti mau ke sana, aku bawa mobil kok, usul Nadia. Mata Samantha berbinar. Wah, ya mau aja. Bel berbunyi. Ya sudah, aku pergi dulu ya, kata Nadia melangkah keluar. Saat berjalan, Nadia sempat pamit padaku. Gimana? Aku tersenyum saja. Asik, nanti ke bioskop, seru Samantha sambil merentangkan tangan dengan senang. Lalu terhenti saat melihatku. Oh, hai Eva, aku tidak sadar kamu ada di sana. Aku tersenyum. Tenang saja, aku baru datang kok. Lagi bahas apa? Kok bersemangat sekali? Nadia ngajak aku nonton bioskop bersama? Jelas Samantha. Wah, asiknya, balasku. Samantha menggaruk kepalanya. Iya, kapan-kapan kita ke sana yuk. Soalnya Nadia cuma punya 2 tiket. Aku tersenyum. Iya, tidak apa. Kalian pergi aja. Lagian, aku diberi tiket juga tidak bisa pergi. Saat aku berpikir begitu, ada suara lain yang berbicara. Jelaslah dia tidak mengajak kamu. Kamu siapa dia? Kamu hanyalah teman barunya. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata untuk tidak keluar. Beberapa menit kemudian, pelajaran sosial dimulai. Kali ini, Mr. Bobby memintaku maju ke depan dan menulis catatannya di papan tulis. Biasa, di pertengahan, aku minta ganti. Tapi kali ini tidak. Aku pun menulis semua catatan itu. Hingga tidak terasa, kelas pun berakhir. Aduh, Eva, kamu tidak apa? Kamu tidak capek menulis sebanyak itu? Tanya Samantha, khawatir begitu aku keluar dari kelas. Aku tersenyum kecil. Tidak apa kok. Sungguh aneh sekali. Bagaimana aku tidak merasakan betapa letihnya semua itu. Begitu tiba di kantin, aku dan Samantha mengambil makanan lalu duduk. Tidak lama, Nadia datang dan dia duduk di sebelahku. Selama makan, aku melihat mereka berdua berusaha ngobrol denganku yang sebagai perantaranya. Nadia, pindah sini saja. Kasihan kalian ngobrol kehalang begini, ujarku sambil tertawa. Nadia tersenyum. Oh, oke, makasih Eva, ujarnya lalu balik makan lagi. Aku pun juga makan, tapi makanan yang aku makan mulai terasa hambar. Sekali-kali aku melihat mereka. Mereka terlihat akrab, semua obrolannya cocok. Aku mulai merasa salah tempat. Waktu berjalan cepat, sekolah kita usai. Samantha berpamitan denganku, lalu berjalan keluar, menghampiri Nadia yang sudah menunggu di luar. Melihat Samantha pergi, mendadak ada rasa yang menyakitkan di hati. Daripada terbawa perasaan, aku langsung pergi ke perpustakaan untuk melanjutkan kerja sambilanku. Hari Rabu, Nadia duduk di kursiku lagi. Karena takut mengganggu, aku berlalu sebentar. Sampai bel kelas dimulai, barulah aku masuk. Tumben amat kamu telat? Tanya Samantha begitu melihat aku duduk di kursi. Aku tersenyum kecut. Maaf, kesiangan.
Balasku, lalu terdiam. Kelas dimulai. Selama kelas dimulai, aku terdiam lagi. Dan tidak terasa, saatnya istirahat. Kita pun makan di kantin. Iya, manis benar film kemarin, sahut Nadia. Katanya ada sequel loh. Lanjutnya, Samantha menepuk tangannya gembira. Oh ya, wow. Selama makan, aku hanya mendengarkan mereka. Mereka pasti membahas film kemarin ya. Aku menatap kesal ke meja. Andai Miss Andrea mengizinkan aku pergi, aku tidak mungkin tersingkirkan begini. Harusnya dari dulu aku tahu hal ini akan terjadi. Setelah istirahat, saatnya balik kelas. Melanjutkan pelajaran, namun aku sudah setengah hati mengikutinya. Jadi, selama di kelas aku hanya melamun saja. Sampai kelas pun usai. Semangat ya Eva, seru Samantha sebelum aku keluar dari kelas. Aku mengangguk, lalu berlalu. Tidak terasa berjalan, akhirnya sampai di depan perpustakaan. Selama bekerja, aku diam, menjawab, dan bergerak kalau disuruh. Setelah itu, aku melamun saja. Beberapa jam telah berlalu. Begitu tugasku selesai, aku langsung pulang tanpa pamit pada siapapun. Gimana sekolah hari ini? Ucapan Mr. Bernard pun terpotong, karena aku yang masuk cepat tanpa menyapa seperti biasanya. Akhirnya, Mr. Bernard hanya diam saja, menyetir mobil. Aku sungguh tidak suka suasana ini, tapi aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Jumat tiba. Sudah 2 kali Samantha tidak ada di kelas ini karena dia diajak ketemu sama Nadia. Mataku mulai berkaca-kaca. Bagaimana bisa berakhir begini? Julius pergi. Mr. Wilfred tidak kembali sekarang. Dan aku harus kehilangan teman satu-satunya pula. Tuh kan, percuma kamu membela dia waktu itu. Pada akhirnya dia meninggalkan kamu juga. Aku menutup telingaku. Tidak, bukan dia yang pergi, tapi aku. Bel berbunyi, saatnya masuk. Anak-anak segera masuk ke kelas. Tidak lama, Samantha juga. Dan dia baru saja pamitan dengan Nadia. Aku hanya tersenyum tipis saat melihat mereka berdua. Pelajaran yang aku ikuti terasa singkat saja. Dan tahu-tahu istirahat dimulai. Samantha mengajakku keluar. Namun aku memberi alasan, mau belajar untuk ulangan. Padahal aku sengaja menghindari mereka. Karena semua yang mereka bicarakan aku tidak paham. Dan aku takut hanya menjadi sebagai obat nyamuk. Jadi lebih baik aku meninggalkan mereka. Hari ini aku bawa bekal sendiri dan makan di kelas. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di ruangan ini. Aku tersenyum kecut, mirip waktu itu ya. Sambil mengusir rasa kecut, aku melihat ponselku, memeriksa jika saja ada pesan. Ternyata tidak ada. Aku sempat menceritakan masalahku ini pada Cassidy. Tapi rupanya sejak kemarin tidak ada pesan. Mungkin dia sudah lupa pada aku ya. Apalagi dia pasti sudah menemukan teman baru di sana. Aku menghela nafas dan lanjut makan sambil mendengarkan lagu saja. Setelah istirahat berakhir, saatnya melanjutkan aktivitasku hingga sampai malam. Setiba di rumah, aku melepaskan sepatu lalu berjalan ke ruang tamu. Aku melihat Miss Andrea dan Monica sedang menyiapkan makan malam di meja makan. Oh halo Non, seru Monica hangat. Namun aku tidak menyapa. Aku langsung naik ke atas, masuk ke kamar. Begitu tiba di kamar, aku langsung membanting tasku dan lekas mandi. Namun saat mandi, aku menangis terseduh-seduh. Seminggu ini hari yang sial. Pertemanan indah harus aku hancurkan dengan tanganku sendiri. Ini tidak adil. Apa untungnya punya teman di hari pertama? Tapi aku tidak bisa mempertahankan. Awalnya, aku berpikir kejadian masa lalu itu tidak akan terjadi. Tapi aku salah. Ternyata terjadi.
Hanya saja, belum tepat waktunya. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.